semuanya, selamat datang di OBS, Obrolan Bersama Sita Nala. Senang sekali saya Despira Sahnas bisa kembali menyapa kamu di OBS, Obrolan Bersama Sita Nala. Hari ini kita spesial banget nih karena kita memperingati Hari Gizi Nasional ke-65. Tema episode kali ini adalah pilih makanan bergizi untuk keluarga sehat. Kita akan membahas bagaimana peran penting makanan bergizi dalam menciptakan generasi yang kuat, cerdas, dan sehat. Gak cuma buat kita, tapi juga buat seluruh keluarga yang ada di rumah. Nah, untuk tema kali ini kita sudah berbincang dengan Ibu Paula Putri Aryani, seorang ahli gizi yang ada di RSUP Dr. Sita Nala. Langsung aja kita sapa. Halo Ibu. Iya, halo Mbak. Ibu Paula. Iya. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat, puji Terima Tuhan. kasih ya udah nyempetin hadir di OBS Podcast. Sama-sama. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu untuk sahabat OBS yang ada di rumah. Selamat siang sahabat OBS. Nama saya Paula Putri Aryani. Saya adalah nutrisionis di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala Tangerang. Oke. Kalau boleh tahu gak sih kerja sebagai seorang ahli gizi di Rumah Sakit Sita Nala ini udah berapa lama? Saya kalau di Sita Nala saya sudah dari 2021. Oh, 2021. Awal 2021 berarti sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun. Ya. Berarti sudah lumayan pengalaman juga ya tentang menyiapkan makanan bergizi untuk pasien ya, tapi nggak juga untuk pasien, untuk keluarga di rumah sesuai dengan tema kita nih kan. Apa sih ini kan mencangkup Hari Gizi Nasional ya. Apa sih arti penting Hari Gizi Nasional dan apa yang ingin dicapai melalui peringatan tahun ini? Ya. Baik, Hari Gizi Nasional itu kita peringati setiap tanggal 25 Januari. Dan kebetulan tema tahun ini adalah pilih makanan bergizi untuk keluarga sehat. Ya, betul. Nah, memiliki tujuan yang pertama itu menyebarluaskan kepada masyarakat terkait pentingnya memilih makanan yang bergizi untuk keluarga. Kemudian yang kedua, meningkatkan komitmen semua pihak, baik dari pemerintah, organisasi profesi, kemudian dunia usaha juga untuk dalam upaya meningkatkan konsumsi makanan yang bergizi untuk keluarga. Membahas tentang pemerintah kan. Ya. Sekarang kita ada yang namanya dari Bapak Prabowo itu makanan bergizi gratis ya untuk anak-anak gitu. Menurut Ibu Paula nih tanggapannya dari seorang ahli gizi, gimana sih tentang makanan bergizi gratis itu dari Pak Prabowo? Kalau saya sih mendukung ya, dan menurut saya ini program yang baik. Jadi target dari program ini adalah menciptakan generasi emas di masa yang akan datang. Nah itu berarti program ini harus dijalankan dalam jangka waktu yang panjang, nggak bisa dalam jangka waktu yang pendek, sehingga butuh konsistensi dari semua pihak untuk selalu menyediakan makanan yang bergizi ya Mbak. Dan jadi makanan yang diberikan itu tidak hanya bisa dimakan tetapi juga harus sehat dan berkualitas. Betul. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu makanan yang diberikan harus bersih dan aman. Ya tentunya ya harus bersih. Ya. Apalagi untuk anak-anak kan. Ya betul. Jadi di sini penting untuk memilih vendor yang benar-benar baik ya. Ya betul. Kemudian yang kedua, makanan itu harus bergizi lengkap, ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Harus lengkap ya. Ya harus lengkap. Kemudian makanan yang diberikan juga harus segar, bukan yang cepat saji, bukan yang mungkin instan seperti itu. Frozen food, ya. Yang benar-benar kalau misalkan lauk benar-benar yang harus dari sumbernya, ikan yang benar-benar ikan yang dari laut mungkin. Terus juga ayamnya juga yang harus sudah dipotong ya, bukan yang frozen yang sudah dibekukan. Ya. Memang sih tetap ada proteinnya ya kalau di makanan frozen, cuman agak berkurang. Lebih berkurang. Enggak fresh aja kayaknya. Terus kadang juga ada tambahan zat-zat tambahannya. Oh, apalagi kalau ada zat pengawet ya kan kita nggak tahu ya. Mungkin dia menggunakan zat pengawet walaupun kita sudah dibekukan. Iya. Di situ tugas kita semua juga sih untuk
melakukan pengawasan supaya programnya bisa berjalan dengan baik. Sudah dimulai sih ya programnya, semoga Iya. lancar dan seterusnya ya. Amin. Ini kan untuk membahas tentang makanan bergizi untuk keluarga juga ya. Apa sih contoh menu sehari-hari yang baik untuk dikasih makan ke keluarga kita di rumah? Menunya apa aja tuh Mbak Paula? Kalau makanan yang bergizi itu sebenarnya makanan yang mengandung zat gizi lengkap seperti karbohidrat, Tetap ya. seperti nasi, roti bisa, terus umbi-umbian, kentang, singkong, Itu juga ubi. termaksud karbohidrat. Ya itu Jagung karbohidrat. juga. Jagung bisa dijadikan karbohidrat. Kemudian protein bisa dari protein nabati dan hewani. Protein nabati itu kacang-kacangan dan olahannya. Jadi contohnya kacang kedelai dan olahannya yaitu tahu tempe, ya kacang hijau dan lain sebagainya. Kemudian kalau protein hewani itu yang berasal dari hewan, telur, ikan, ayam, susu dan lain sebagainya. Kemudian lemak bisa kita dapatkan dari minyak dan santan. Kemudian mentega, margarin. Oh tapi nggak boleh terlalu yang berlebihan juga kayaknya ya. Ya secukupnya. Ya. Karena kalau berlebihan juga kayaknya nggak bagus ya. Lagi minyak gitu. Kalau untuk yang goreng-goreng itu ada, untuk makanan itu bisa jadi kadarnya berkurang nggak sih? Ya. Kalau misalnya dipanaskan dengan suhu tinggi itu zat gizinya pasti banyak yang berkurang. Apalagi kita kan temanya makanan bergizi ya. Ya. Kenapa sih makanan bergizi itu sangat penting diterapkan untuk keluarga di rumah? Ya, ada banyak manfaat ya yang bisa kita dapatkan. Salah satunya daya tahan tubuh jadi meningkat. Jadi kita lebih jarang terkena penyakit begitu. Kemudian penyakit infeksi dan penyakit degeneratif seperti diabetes, jantung, stroke itu bisa kita cegah dengan makan makanan yang bergizi. Dan kemudian bagi anak-anak ini karena makan bergizi itu sangat penting. Benar. Ya karena untuk mendukung tumbuh kembangnya supaya optimal. Betul. Apalagi tadi kita mau bahas tentang vitamin. Ada nggak sih vitamin yang benar-benar alami gitu, Bu Paula? Ya, sumber vitamin itu ada di sayur-sayuran dan buah-buahan. Di makanan lain juga ada, cuman kadarnya tidak sebanyak sayur dan buah. Ya, jadi sebenarnya lebih baik yang alami, yang dari sayur-sayuran, buah-buahan gitu. Karena kalau yang kita beli pure vitamin gitu kan kita nggak tahu ya dia ada kandungannya dicampur dengan zat apa gitu. Apalagi kan ini untuk anak-anak ya. Tapi banyak juga anak-anak yang nggak doyan sayur nih Mbak Paula. Mungkin ada tips penggantinya nggak sih? Karena anak-anak tuh jarang banget, aku lihat banyak yang nggak pengen makan sayur. Kadang mereka cuma pengen makan lauk aja gitu loh Mbak Paula. Iya. Bisa dilihat pas kecil juga sih, pas bayi gitu. Jadi dari bayi sebaiknya dipaparkan makan sayur-sayuran walaupun mungkin tidak banyak. Oh, harus dibiasakan, dibiasakan dari bayi. dini ya. Iya. Selain itu orang tua atau orang terdekat juga harus mencontohkan makan sayur gitu supaya anaknya juga mau. Kalau misalnya anaknya itu nggak pernah lihat orang tuanya makan sayur, gimana dia bisa doyan sayur gitu kan. Balik lagi ke orang tua ya. Orang tua menjadi contoh yang baik ya, harus makan sayur dan buah. Oke Mbak Paula, aku nanya lagi sih, apa saja sih komponen gizi yang harus dipenuhi dalam makanan sehari-hari? Oh, tadi sepertinya saya sudah sebutkan ya, karbohidrat itu secara umum untuk dewasa itu sekitar 55 sampai 65% dari kebutuhan kalori harian itu. Kemudian protein sekitar 15 sampai 20% kebutuhan kalori harian. Ya, lemak itu 20 sampai 30% dan sisanya vitamin dan mineral gitu. Nah, ini juga perlu diimbangi dengan minum air putih yang cukup, Mbak. Balik lagi ke air putih ya. Minimal 8 gelas per hari atau 2 liter. Kemudian olahraga yang cukup juga gitu. Jadi supaya lebih seimbang
Ini kan bahas tentang karbohidrat nih ya Mbak Paula sekalian. Kalau karbohidrat tuh kan kebanyakan kalau orang Indonesia makannya nasi ya. Iya. Nasi itu kan biasanya dari beras. Beras ini macam ada beras merah, Mm-mm. beras dari beras jagung, terus beras putih. Itu tuh kadar karbohidratnya tetap berkurang apa enggak tetap sama gitu? Sebetulnya sama Mbak, cuman ada yang membedakan yaitu seratnya sih, serat dan indeks glikemik. Jadi kalau yang beras merah gitu seratnya lebih tinggi daripada beras putih, indeks glikemiknya juga lebih rendah daripada beras putih. Makanya kalau orang diabetes itu lebih disarankan makan yang beras merah karena indeks glikemiknya lebih rendah. Dan karena seratnya juga banyak, jadi lebih kenyang gitu. Makan sedikit tapi sudah kenyang. Tapi kadar gizinya juga nggak berkurang apa sama aja tuh? Sama, Oh, sama. gitu. Yang membedakan tadi, mungkin ada tambahan vitamin ya, iya, vitamin, serat gitu. Kalau karbohidratnya sih sama. Sama ya. Terus bagaimana sih cara kita kan apa sih dampak dari kekurangan gizi sama ada yang kelebihan gizi? Apa kita membedakannya dari orang yang gemuk dan kurus? Itu ngaruh juga apa enggak sih? Dari kalau gemuk tuh ibaratnya kayak kelebihan gizi, kalau kurus tuh orang dia kayaknya kurang gizi gitu. Itu sebenarnya mempengaruhi atau enggak sih Mbak Paula? Jadi ya tentu saja berpengaruh ya Mbak. Kalau kelebihan zat gizi itu, tapi tidak bisa dilihat secara kasat mata. Gemuk atau kurus bisa jadi tampak kurus tapi sebenarnya normal, atau tampak gemuk tapi sebenarnya normal. Dihitung berdasarkan indeks massa tubuh gitu. Jadi berat badan dibandingkan dengan tinggi badannya gitu. Kita baru bisa menilai status gizinya apakah kurang atau normal atau lebih gitu. Nah, dampak kalau zat gizi lebih ini obesitas ya Mbak. Obesitas yang tadi aku bilang gemuk, kalau kan bilangnya gemuk kan nggak tahu kalau itu obesitas. Obesitas itu bisa jadi sumber dari berbagai macam penyakit seperti diabetes, kemudian jantung, hipertensi, juga dislipidemia gitu. Bagi anak-anak obesitas itu atau gemuk tuh juga bukan yang lucu, tapi juga ada resiko nantinya akan lebih tinggi mengalami penyakit-penyakit degeneratif. Betul, apalagi ada juga ibu-ibu sekarang kalau ngelihat anaknya gemuk tuh dia malah seneng, happy gitu ya. Tapi itu malah berbahaya ya. Iya. Makanya itu penting banget diterapin makanan bergizi untuk keluarga di rumah, itu pentingnya ya. Betul. Banyak yang obesitas. Aku bilangnya karena kegemukan, kirain mah kelebihan gizi gitu. Apa karena dia pola makan bergizinya tuh nggak sesuai ya? Iya. Kalau kegemukan itu biasanya apa yang dia makan kalorinya lebih tinggi daripada yang dia keluarkan. Kalau anak-anak biasanya suka makan yang manis-manis ya, atau minum susu gitu terlalu banyak. Berarti kebutuhan gizinya harus diimbangi. Iya, harus diimbangi. Kan membahas kebutuhan gizi ya. Bagaimana cara membuat pola makan yang seimbang untuk anggota keluarga dengan kebutuhan gizi yang berbeda, misalnya anak-anak dan orang dewasa. Apa yang harus dibedainnya? Sebetulnya semua kelompok usia itu pasti kebutuhan gizinya berbeda. Iya, Saya dari dengan anak-anak dan dewasa. Ya, saya dengan Mbak Desvira juga kebutuhan gizinya berbeda, tergantung aktivitas sama apa mungkin ada faktor-faktor lain ya, seperti usia atau mungkin sedang sakit gitu juga berbeda. Nah, kalau secara umum anak-anak itu butuh lebih banyak protein gitu Mbak, untuk tumbuh kembangnya gitu. Dari usia 1 sampai 12 dari, tahun. Ya, dari mulai sejak makan. Jadi kan 0 sampai 6 bulan ASI eksklusif, habis itu makan MPASI. MPASI itu sudah mulai diperhatikan gizinya ya. Iya. Banyak juga, tapi orang-orang di luar sana ibaratnya makan aja tuh susah Mbak. Gimana dia mau nginiin pola gizi gitu kan, betul. bingung juga. Nah, itu memang permasalahan yang Iya betul, banyak di sana yang kekurangan gizi. Kalau orang kekurangan gizi itu tandanya seperti apa Mbak Paula? Oh iya, kekurangan gizi itu tampak
lemes ya, bisa lemah, letih, lesu gitu. Oh, kayak mudah lemah, letih, Iya. lesu. Terus Seperti saya saat ini. Lemah, letih, lesu. Jadi kurang gizi. ya bisa jadi kekurangan mikronutrien, mungkin zat besi, jadi mungkin anemia gitu bisa juga. Kurang darah. Itu iya, kurang darah. Kalau dari penampakan fisik jelas kelihatan ya kalau misal anak yang gizi buruk gitu kelihatan. Kalau saya bilangnya kalau orang awam tuh kayak busung lapar. Itu kekurangan gizi atau faktor apa? Ada Itu yang lain mungkin Mbak Paula bisa jelasin. Kekurangan energi protein kronis ya. Kekurangannya. Jadi jangan sampai kayak gitu ya. Ya. Itu karena apa biasanya? Karena kurang gizi itu sih, mungkin bisa jadi ada penyakit, bisa jadi dia diberikan makan tidak sesuai gitu. Tidak sesuai. Mungkin banyak tidak sesuai dengan kebutuhan ya, si tidak sesuai tubuhnya. dengan kebutuhannya, mungkin proteinnya hanya sedikit atau kebanyakan makanan-makanan yang kurang bergizi kayak gitu, jajan-jajanan, gula mungkin ya. Ya bisa juga. Karena gula juga sifatnya mengenyangkan kan. Jadi betul. belum apa-apa udah kenyang. Sekarang jajanan-jajanan anak-anak kebanyakan mengandung gula. Iya. Betul, itu harus dihindari juga ya Bu Paula. Iya. Terus nih, seorang ahli gizi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala, ada nggak sih pesan utama Mbak Paula untuk pendengar OBS di rumah tentang pentingnya memilih makanan bergizi untuk keluarga? Ya, berbagai manfaat kita dapatkan kalau misalnya kita rutin makan makanan bergizi, diimbangi juga dengan olahraga yang teratur, gitu, pola hidup yang sehat, tidak merokok, gitu ya. Nah, kemudian ini kan mumpung lagi temanya pilih makan makanan yang bergizi untuk keluarga. Ya, mari kita membiasakan diri untuk memilih makanan yang bergizi demi kesehatan keluarga kita. Makanan bergizi, keluarga sehat. Contohnya tadi harus sayuran, buah, ya itu penting. Ya, protein gitu. Karbo. Ada nggak sih tips pola hidup sehat dari seorang ahli gizi, apalagi dari musim hujan kayak gini nih, penting banget Mbak Paula? Ya, pada umumnya sih secara umum kita punya ini Mbak, sebenarnya 10 pedoman umum gizi seimbang. Gitu. Apa tuh 10 pedoman? Mungkin sahabat OBS juga pengen tahu. Saya juga jadi tahu nih ada 10 pedoman. Jadi yang pertama diterapin ke sehari-hari mungkin jadinya. Pertama ini kita harus mensyukuri dan menikmati aneka ragam jenis makanan. Jadi kalau misalnya kita doyannya mie, nggak boleh setiap hari makan mie gitu, tapi harus juga makan sumber makan yang lain, kan ada mungkin kentang gitu, sayur-mayur juga banyak gitu. Yang pertama makan bervariasi. Yang kedua itu banyak makan sayur dan buah. Ya, ketiga konsumsi protein hewani, protein tinggi. Keempat, konsumsi aneka ragam makanan pokok tadi seperti umbi-umbian ya, jadi nggak harus nasi terus. Bisa diganti supaya nggak bosan, nggak jenuh juga ya ngeliat makan. Lebih banyak seratnya juga kalau umbi-umbian sih. Jadi lebih gampang kenyang. Dicerna juga mudah kalau ada serat. Pencernaannya jadi lancar gitu. Kemudian kita harus membatasi konsumsi makan manis, asin, dan berlemak yang berlebihan. Gitu. Kalau asin-asin juga nggak baik ya. Biasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas. Mbak biasa sarapan? Alhamdulillah sarapan di bawah jam 9. Ya. Baik. Kemudian ada lagi minum air putih yang cukup. Kemudian biasakan baca label kemasan makanan Mbak. Jadi kalau beli makanan biasakan baca label, ini komposisinya apa sih gitu. Kayak misal Mbak Desvira beli susu gitu ya. Ada yang susunya itu ternyata cuma berapa persen gitu. Harus dilihat juga kadarnya di belakang itu kan biasa di balik kemasan ya. Ternyata sebagian besar gula gitu. Susu cuma berapa persen gitu. Jadi kita harus lebih jeli, lebih hati-hati memilih. Ya.
bener, jadi harus sering lihat, mana aku kalau beli main ambil aja lagi. Oh ini enak, beli, nggak dilihat dulu ternyata dalamnya gula semua. Gula semua. Betul. Kemudian yang ke-9, biasakan cuci tangan dengan sabun. Baik, dan saya air sudah mengalir. terbiasa semenjak bergabung di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala. Alhamdulillah saya jadi rajin cuci tangan. Ya. Kemudian yang ke-10, berolahraga secara teratur. Sehari minimal 30 menit cukup nggak olahraga? Cukup. Tiap hari. Kalau yang penting rutin. Ya masalahnya waktunya ya. Ya. Jangan jadi alasan ya kan. Iya, kadang mager ya. Iya kadang, bukan, iya sih, apalagi kan musim hujan nih sekarang. Oke, baik, terima kasih Mbak Paula udah nyempetin hadir di OBS Podcast di tengah kesibukannya dalam memberikan makanan bergizi untuk pasien di rumah sakit. Udah mau sharing juga gimana cara memilih makanan bergizi untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Ya udah, itu dia. Terima kasih sahabat OBS sudah mendengarkan podcast Hari Gizi Nasional ke-65. Ingat, memilih makanan bergizi bukan hanya untuk kesehatan tubuh tapi juga investasi masa depan keluarga kita. Mari kita mulai dari hal sederhana, gizi seimbang, bahanan lokal, dan kebiasaan makan sehat di rumah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan selamat Hari Gizi Nasional. Bersama kita wujudkan keluarga sehat untuk masa depan yang lebih cerah. Jangan lupa untuk tetap mendukung podcast ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share di channel YouTube kami di bawah sini. Terima kasih, dah. Sampai jumpa. Sita Nala melesat menuju Indonesia Emas 2045.